Yuk, jam sudah menunjukkan pukul 10. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih tertib lagi, kita mau duduk diam, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih ada di depan, mohon Aster bantu panggilkan. Karena kita akan memulai ibadah, kita mau lebih tertib lagi. Yuk kita akan mulai ibadah ini. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua? Luar biasa. Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah bangkit dan memenangkan kita, maka kita luar biasa hari ini. Amin. Amin. Tetap nama Tuhan Yesus yang kita puji, kita sembah. Yuk untuk doa pembukaan ibadah saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ya, jemaat-jemaat kekasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pada saat pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat di tempat ini bersyukur, berterima kasih atas kemurahan Tuhan, atas pimpinan-Mu dari hari ke hari. Hingga hari ini Tuhan, kami beroleh kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami beroleh belas kasihan-Mu Bapa. Hari ini kami bisa ibadah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup. Jika Tuhan telah memimpin ibadah pertama, hari ini juga ibadah kedua ini, pengurapan Allah terjadi lebih lagi Tuhan. Urapi semua yang bertugas, urapi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Buat mereka hidup mendengarkan firman, hidup memuji Tuhan. Karena Engkau melihat hati-hati yang rindu, hati-hati yang kuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu telah terjadi tempat ini, hadirat-Mu telah ada tempat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus ada di tempat ini, katakan amin. Terima kasih pada Ibu Gembala. Yuk mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu teman-teman semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang besar. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak kami sembah, kami muliakan saat ini Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap pribadi kami, jamah setiap pribadi kami Yesus. Sehingga dengan ketulusan hati kami datang boleh bersyukur, boleh memuliakan, memuji nama-Mu Yesus. Oh Yesus, mari kita angkat satu pujian ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Betapa besar kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Tiada Kau pandang hina hati kami yang hancur Tuhan. Hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, kami mau berterima kasih. Kami mau bersyukur padamu saat ini Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan.
lebih menyembah lagi, mari kita nyanyikan dari awal pujian ini. Sama-sama katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut Tuhan, jauh ke dalam tepi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan lagi setiap kesalahan pribadi kami Tuhan. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan kasih pengampunan-Mu bagi setiap kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tiada kau pandang hina, tiada pandang hina hati yang hancur. Inilah tanda syukur kami kepadamu Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa. Mari Bapak Ibu teman-teman semua rasakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi pengampunanmu Tuhan. Tiada kau pandang hina hati setiap kami yang hancur di hadapan-Mu Tuhan. Kau pulihkan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti-Mu Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, sekali lagi lebih dalam lagi, lebih dengan tulus kita katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Bapak Ibu teman-teman, kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Inilah tanda syukur kami padamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terimalah rasa syukur kami padamu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau tidak pandang hina setiap hati kami yang hancur Tuhan. Hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang sama-sama katakan pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau
Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pengampunan yang kau berikan memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami telah masuk dalam hadirat-Mu. Pengorbanan-Mu memberikan kami Tuhan, memulihkan kami sehingga kami ada sampai saat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersukacita bersama Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kami yang siap bersukacita, sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Siap bersukacita bersama Roh Kudus. Yuk kita akan satu pujian ini. Ku menang, ku menang. Sama-sama katakan ku menang, ku menang. Sama-sama katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia ada hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak-anak. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Sama-sama katakan ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Sekali lagi, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Masih semangat sukacita Bapak Ibu teman-teman semua. Karena waktunya terbatas, Ibu Gembala masih penuh sukacita. Ya, saya persilakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, karena waktunya terbatas, nanti kita lanjut di ibadah berikutnya lagi. Yang ketiga Pak Kem. Amin, yuk. Haleluya, yuk. Kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan, karena persembahan kita hanya sekali. Mari kita persiapkan yang terbaik. Untuk doa persembahan saya undang pada Bapak Fransiskus. Dan yang membawa kantong persembahan Ibu Herna dan Ibu Santi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga,
kembali pada pagi menjelang siang ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pada siang ini Tuhan, kami ingin memberi untuk pekerjaan di rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah memberi maupun yang tidak dapat memberi, hingga nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya. Sambil kantong persembahan berjalan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan iblis dikalahkan. Ada kuasa dalam hamba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam hamba Allah. Ada kuasa dalam hamba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, merenungkan daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman semua, saya undang bangkit berdiri. Yang ada di rumah saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau buka hati kita lebih luas lagi untuk menerima firman Tuhan. Mari kita ke satu pujian ini Bapak Ibu. Terlalu besar, terlalu mahal pengorbananmu bagi kami Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau menderita gantikan setiap kami Tuhan, sehingga kami menang. kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat
pujian ini dari awal Bapak Ibu. Teman-teman semua lebih dalam lagi dalam penyembahan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kami terlalu besar Tuhan. Inilah tanda syukur kami padamu. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu. Saya persilakan waktu dan tempat para hambanya untuk membawakan firman yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti atas segala pergumulanmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hari ini adalah hari yang terbaik. Dan tidak ada hari yang lain. Tetapi hari ini artinya setiap hari adalah hari yang terbaik. Amin. Waktu kami masuki esok tetap hari ini. Oleh karena itu terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau kumpulkan kami dari jauh dekat. Dalam kelemahan, dalam kekuatan. Dalam setiap aspek apa yang kami alami. Roh Kudus tuntun kami datang ke tempat ini. Berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan kemaksimalan. Untuk bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan teman-teman seiman. Kami percaya kehadiran kami pulang tidak sama. Tetapi ada perbedaan. Oleh karena itu ubahkan pola pikir kami. Sehingga melalui pola pikir kami ada perubahan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak datang sebagai formalitas. Kami datang tidak takut karena orang tua. Kami datang bukan karena takut karena anak-anak. Kami datang bukan takut karena gembala. Tetapi kami karena takut akan Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Haleluya. Oleh karena itu pasti kami akan pulang dengan kekuatan yang baru, paradigma yang baru, bahkan perubahan-perubahan yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kami. Waktu pola pikir kami diubahkan. Buat hati kami bisa menerima semua firman-Mu hari ini yang sangat sederhana. Sehingga kami boleh diberkati. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sekali lagi mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita pasti bergembira, bersuka cita. Yang pertama karena kita bisa bertemu dengan Tuhan, amin. Kita bisa mengalami sukacita dalam pujian. Saya melihat anak-anak muda tadi yang di depan pakai jas. Oh, haleluya. Itu dahsyat, anak-anak muda ya? Udah bapak-bapak? Jiwa muda. Oh gitu, iya. Saya lihat seperti tidak ada perubahan dalam diri mereka. Waktu pertama mereka singer WL di sini, begitu juga hari ini.
semangatnya, loncatannya. Ya, khususnya Pak Ribin saya lihat kayaknya nggak ada matinya semangatnya. Iya kan? Haleluya. Iya. Padahal baru capek bawa mobil dari Bandung ini satu malam loh. Iya kan? Well, singernya In dari Bandung. Pak Titus dari Sepatan. Artinya saya melihat mereka begitu luar biasa. Saya semangat di sana. Ada kuasa, ada kuasa. Karena tadi pagi ada kuasa. Masa nggak ada kuasa hari ini? Haleluya. Wih, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita ini pulang dari tempat ini ada semangat yang baru. Amin. Haleluya. Iya, coba pikirannya sekarang kan mungkin sudah ada. Wah, hari Senin saya jalan-jalan. Hari Senin saya mau ke Bali. Hari Senin saya mau ke Anyer. Hari Senin saya mau ke Tanjung Pasir. Kemanapun, stop dulu sebentar. Kita bawa firman, sehingga kemanapun kita melangkah, ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketabahan hati. Ya, kita harus tabah. Makanya ada seorang suami berkata, aduh itu istri saya orang yang paling tabah. Tiap hari gue tabokin tetap tabah. Tabah atau bodoh? Siapa di sini yang sering suami-suami nabok istrinya? Coba gue lihat dulu dari belakang, depan. Atau istri-istri yang nabok suaminya? Ada. Suami-suami di GBI Pipa Belimbing, suami-suami yang baik. Amin. Yang selalu ngalah atas istrinya. Karena suami-suami pengen damai sejahtera. Amin, yang bilang siapa amin, saya bilang. Yang di depan doang yang amin. Di belakang katakan amin. Artinya suami-suami di sini suami-suami yang baik. Bukan suami-suami takut istri, bukan ya. Kita nggak pernah takut sama istri. Ya. Cuma istri kita lebih galak. Sebenarnya Pak Gem, saya nggak takut sama istri Pak. Cuma istri saya lebih galak. Sama aja. Pak Pran langsung nunduk begini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu ketabahan hati. Amin. Katakan kiri kanan, kamu perlu ketabahan hati. Kamu perlu ketabahan hati. Ya. Orang dunia juga ada lagunya, pernah waktu saya masih belum jadi pendeta, sering saya nyanyikan itu. Tabahkanlah hatimu, sayang, kan begitu kan? Pak Sali pasti tahu itu. Ya. Masa di dalam Tuhan gak tabah? Di luar sana ada lagu mengatakan tabahkanlah hatimu, sayang, gitu ya. Masa dalam Tuhan gak tabah? Ya. Hari-hari ini perlu ketabahan hati. Amin. Kalau nggak tabah, maka akan hancur dalam perjalanannya. Kita belajar ya. Coba next. Sebentar dulu, pulang dulu. Kayaknya kenal ini. Wah, Andreas lewat, lihat begini, Andreas langsung siap dan begitu Andreas. Ya, karena lihat pangkatnya ini agak tinggi nih. Haleluya. Amin. Next. Boleh. Iya. Next. Oh, dia juga terlena kali lihat foto saya. Karena pangkasannya Marcel sama dengan yang tadi kan? Oke. Iya, 2 Korintus 5, 6 sampai 9. Oke, lihat di layar. Bapak Ibu yang di belakang juga ada layar. Kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Katakan amin. Perhatikan yang warna kuning Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Karena apa?
tubuh ini bukanlah tubuh kemuliaan, tetapi tubuh yang panah, yang akan hancur lebur bersama dengan waktu. Tetapi dikatakan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Allah. Bapak Ibu udah siap menetap kepada Allah? Udah siap beralih hari ini? Dijemput hari ini? Dipanggil hari ini? Yes atau no sih? Kenapa? Karena memang besok ada yang mau jalan-jalan. Jangan panggil dulu Tuhan, sudah booking villa, sudah booking mobil, pesawat. Hari ini kalau Tuhan mau ambil, pasti diambil. Ya, jangan dulu kata Bu Gem. Oke deh, jangan dulu Tuhan. Ya. Jangan dulu katanya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Dunia ini akan berlalu. Dan situasi-situasi yang ada hari ini tidaklah menyenangkan. Tetapi saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu caranya bagaimana untuk kuat, untuk tabah, untuk keluar dari situasi sulit ini. Amin. Haleluya. Karena dikatakan bahwa kita punya iman. Iman itu dikatakan bahwa sekalipun tidak melihat namun percaya. Dan Rasul Paulus berkata, hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hari ini kita juga di tempat ini, kita ada karena percaya, sekalipun tidak melihat. Saya belum pernah lihat Yesus disalibkan. Saya belum pernah dia menampakkan dirinya kepada saya, ini lubang paku. Ataupun tulang rusuknya yang mungkin banyak yang patah. Saya belum pernah lihat. Tetapi saya percaya lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Dan itulah yang membuat kita semakin antusias. Karena dalam kepercayaan kita ada Tuhan yang meneguhkannya. Amin. Amin. Dan hari ini, bagaimana caranya supaya kita berkenan kepada Tuhan? Percayai Dia sebagai Tuhan yang benar-benar Tuhan. Yang melakukan jauh lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ada ketabahan dalam hati kita. Amin. Orang-orang yang tabah bisa melalui hari-hari yang sulit. Apa itu ketabahan hati? Coba kita next dulu, kita lihat ya. Oke, tabah itu bisa dimaknai dengan tetap dan kuat hati. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang sering berkata, oh, tabah banget dia ya, padahal banyak masalahnya, berarti dia kuat. Hatinya tetap. Dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Berani. Ketabahan berarti ketetapan hati atau kekuatan hati. Berarti ini harus kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita nggak tabah, kalau kita tidak ada kekuatan hati, maka kita akan gampang diombang-ambingkan oleh situasi yang ada hari ini. Sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran hati-hati. Pengajaran-pengajaran, justru pengajaran-pengajaran yang membingungkan itu ada dari orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Tetapi saya mau katakan, firman yang ada pada kita hari ini, pegang itu. Ini aja Bapak Ibu pegang. Saya percaya kita akan selamat sampai tujuan. Amin. Mengakhiri dengan baik, amin. Begitu banyaknya orang saat ini yang murtad, yang meninggalkan Yesus karena dalam kebingungan. Siapa sebenarnya yang dipegang? Hamba Tuhan yang mana? Firman yang mana? Saya mau katakan bukan orangnya, tetapi Alkitab itu menjadi sentral kita. Haleluya. Amin. Apa yang kau yakini dari awal, pegang aja terus. Pengajaran-pengajaran yang lain itu tafsiran, itu buah pikiran. Tetapi hari ini kita baca satu ayat, kita renungkan, kita berdoa, Tuhan akan berikan pengertian yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kenapa perlu ketabahan hati? Karena kita akan melewati badai. Kita akan melewati masa-masa sulit. Kita akan mengalami goncangan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam sosial, politik. Kita akan digoncang Bapak Ibu. Dan hari ini mungkin sudah banyak yang kita lihat hal-hal yang membuat goncangan itu.
Tetapi dikatakan kita harus tabah. Harus kuat hatinya. Amin. Wanita-wanita yang masih muda. Mereka cari saat ini bukan lagi pria-pria yang bujangan atau yang masih anak muda. Mereka banyak yang cari apa? Engkong-kong. Yang penting ada? Ada cuan. Nggak peduli. Biar tua yang penting hidup senang. Haleluya. Sama laki-laki juga banyak seperti itu. Nenek-nenek juga nggak apa-apa. Yang penting bisa happy, kan begitu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan diperhadapkan situasi itu. Tetapi kalau kita tidak punya ketetapan hati, kekuatan hati, kita nggak akan bisa berdiri kokoh dalam firman. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kapan kita harus mengalami ataupun melewati badai itu? Sampai kita bisa belajar dari situasi yang ada. Tadi pagi saya katakan, di saat kita nggak bisa belajar dari masalah yang kita hadapi hari ini, persoalan, kegagalan, itu pasti datang terus. Sebab Tuhan mau kita belajar dari sana. Kita kuat dari sana. Makanya kenapa kita sering berkata, kok masalah terus datang? Ya iyalah, lo udah punya masalah banyak, persoalan banyak, gak tobat-tobat. Halo? Iya. Gak ngerti-ngerti. Tuhan mau kita harus ngerti. Sampai kita ambil pelajaran dari masalah itu. Sehingga waktu terjadi seperti itu kita tidak ada lagi bermasalah. Karena kita sudah belajar. Sudah ngerti menjinakkannya. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana masalah itu biar bisa kita lewati. Dan ada masalah pun datang bukan masalah yang sama. Tapi masalah yang lebih tinggi lagi. Dan kita akan naik lebih tinggi lagi. Karena batas masalah itu ada. Batas persoalan itu ada. Haleluya. Jadi sampai kapan kita akan mengalami goncangan? Sampai kita bisa belajar daripada goncangan itu. Amin. Sampai kita lulus dari goncangan itu. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada masalah persoalan, tabahkan hatimu, belajar di situ. Maka engkau akan tahu cara menghadapi masalah-masalah yang kau hadapi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya orang-orang yang tabah yang bisa tahan dalam ujian. Hari ini, mari tabahlah, kuatlah, ya, mari tetapkan hatimu, maka engkau akan bisa tahan dalam ujian itu, ya, sehingga tidak gampang mengeluh, putus asa. Dan kita harus melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Kita bisa lihat dari sisi positifnya. Katakan positifnya. Positif. Jangan negatif melulu. Tapi positifnya lihat. Dan kita belajar dari situ. Suatu saat Tuhan akan perhadapkan kita dengan situasi yang sama. Kita tidak lagi menjadi bermasalah. Tetapi kita menjadi penyelesai masalah yang dihadapi teman-teman kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Terus terima itu dengan pandangan positif, penuh rasa syukur. Serta berserah yang seutuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar lebih lagi, lanjut. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah dia memiliki ketabahan hati. Kalau orang-orang udah dewasa rohani, hatinya tabah. Ada masalah persoalan, dia tabah, dia sabar. Dia datang kepada Tuhan berdoa. Tapi orang yang belum dewasa rohani ada masalah, dia pasti kasak kusuk. Iya kan? Pasti. Iya. Masalahnya sama si A, tapi A, B sama Z semua kena semprot. Iya. Itu nggak bisa. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita nggak mungkin terus-terus begini. Kita nggak mungkin terus di kelas 1. Iya. Kelas 2, kelas 3 harus naik kelas. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi cirinya ataupun salah satu yang disebut ciri kedewasaan rohani adalah orang-orang yang tabah. Disakiti tetap tabah. Disakiti tetap tabah. Itu adalah orang yang dewasa. Pacarmu meninggalkan engkau tetap
tabah itu dewasa rohani. Berarti belum rencana Tuhan. Haleluya. Puji Jangan keluar dari gereja. Iya. Aku nggak bisa lihat wajahnya Pak Gem. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya akan hidup dalam ketenangan. Iya. Enggak. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertainya selalu. Amin. Iya kan? Tuhan tak pernah janji. Terus? Tetapi Berjanji Tuhan tak pernah Iya. janji pakai mic masing-masing yang ada mic. selalu janji, Amin. tetapi terjadi mengikat. Bisa terus? Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mungkin Tuhan berada menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Harus tabah. Percaya mujizat itu ada. Hari ini apa yang kau alami dalam hidupmu? Engkau disakiti, engkau diremehkan, engkau tidak dipandang. Tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Tuhan pasti angkat orang-orang yang tabah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada ruginya orang yang tabah. Karena itu menggambarkan kita dewasa rohani. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan lebih dewasa anak-anak kita daripada kita sebagai orang tua. Ya. Saya melihat anak-anak muda di tempat ini begitu dewasa-dewasa. Mereka bisa tenang menghadapi masalah. Mereka bisa tenang waktu ada persoalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bisa kita maju bersama antara orang tua dan anak-anak. Sehingga sama-sama berjalan, sama-sama maju, dan sama-sama diberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Ciri orang yang tabah. Saya sebentar doang ini firman Tuhan ya. Perhatikan. Ciri orang yang tabah. Mari kita cross check dalam diri kita. Apakah kita sudah ada di dalamnya? Kalau belum ada berarti kita harus lebih banyak berdoa. Harus banyak belajar firman Tuhan. Ciri orang yang tabah yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Saya tahu kita semua orang-orang kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Mulai pagi dan hari ini jemaat semua datang. Ya. Dikatakan seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Artinya kita bisa berkata bahwa saya ini bisa hari ini bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kekuatan Tuhan. Amin. Dan bukan saya lagi yang hidup di dalam saya, tetapi Tuhan sendiri yang hidup, yang memampukan saya untuk melakukan hal-hal yang besar. Kalau bukan karena kuat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa ada hari ini. Kita akan kecewa, kita akan sakit hati, kita akan bersungut-sungut, kita akan menyalahkan Tuhan. Saya sudah beribadah dengan rajin, menabur dengan baik, melayani dengan baik, tetapi kehidupan saya kok berbeda dengan si A. Itu pasti keluar dari mulut kita. Saya sudah melakukan yang terbaik tapi Pak Gembala tidak menghargai. Itu akan keluar dari mulut kita. Tetapi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, hatinya pasti tabah. Karena dia tahu semua yang dikerjakannya semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang kasih upah. Katakan amin. 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 Jadi jangan pernah pandang manusia. Haleluya. Kita lihat Rasul Paulus yang sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Luar biasa. Kurang apa Rasul Paulus? Dia memberitakan Injil, kabar baik, firman Tuhan.
Tetapi apa yang terjadi? Ancaman yang datang. Penjara yang sudah menanti. Bahkan dikatakan nyawa hampir hilang. Bapak ibu saudara sekalian, kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, dia pasti menyerah. Ya sudah deh, penting saya udah selamat, udah biarin aja. Mereka mau selamat, mau enggak terserah. Yang penting saya sudah pegang Yesus. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu, dia ada di bumi ini hanya sementara. Dan menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Itulah tugas kita di tempat ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada kita beribadah tidak tentu tujuannya, mari kita belajar lebih lagi. Sehingga kita tahu ibadah itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang di sekitar kita juga. Haleluya. Next. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 13, ini yang dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hari ini mari katakan dalam hatimu, berkatakan dalam segala masalahmu, dalam segala persoalan yang kau hadapi, semua dapat kutanggung. Amin. Di dalam Yesus tentu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kau yang berumah tangga, hari ini lanjut terus. Katakan lanjut. Lanjut. Amin. Amin. Yang mau berumah tangga, katakan lanjut juga. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita bahagia ke depan. Amin. Bersukacita ke depan. Jangan pandang dari segala harta kekayaan, tapi pandanglah bahwa Tuhan ada di dalam setiap kita semua, memberikan kekuatan yang sama. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita nggak bisa kuat dalam masalah persoalan? Karena kita ini separuh hati melakukannya. Contohnya ini nih, saya suruh Pak Pran angkat begini, diangkat begini. Iya kan, aduh berat gitu kan? Berat. Coba maju Pak Pran dulu sama Pak Hari dulu ke sini coba. Saya lihat dulu dia harus praktik pipa belimbing. Ayo cepat maju yuk. Coba. Ini beban, persoalan. Pak Hari lebih gede daripada Pak apa namanya? Pak Pran, cuma lebih kaya dia pakai jas. Pak Hari saya suruh angkat tapi dia hanya sekedar tidak mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Coba angkat Pak. Berat tak? Berat. Karena sekedar. Bahkan kalau begini saja aduh berat, sudah selesai. Tetapi kalau Pak Pran saya suruh dia angkat, dia mengeluarkan semua tenaganya. Pasti dia berkata enteng Pak. Coba Pak. Angkat Pak. Di mana Pak? Enteng. Karena mengeluarkan segala kekuatan seperti itu. Kita kasih masalah yang sama, mereka pasti berbeda tanggapannya. Makanya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, dan aku kuat mengangkat beban itu. Tetapi Pak Hari bilang, berat. Karena tidak sepenuh hati. Kira-kira contoh ya, kuat dia, saya tahu kuat. Tenang Bu Yeni, kuat ya. Kuat, tenang. Oke, silakan duduk Bapak-bapak yang ganteng. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah gambarannya. Sebenarnya kita kuat menanggung beban kita, kuat. Ya, kuat ibu-ibu kuat. Mempersuamikan suamimu hari ini kau kuat. Ya, kuat. Kalian kuat. Lakukan sekuat tenaga, sabar. Mereka pasti berubah. Iya kan? Tompang tangan. Tapi jangan tompang kaki. Ntar mereka kabur. Suami-suami juga kalian kuat untuk memperistri-istri kalian. Saya aja kuat punya istri sebagai gembala. Iya kan? Apalagi Bapak Ibu pasti lebih kuat. Karena apa? Karena segala perkara dapat kita tanggung. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Ciri-ciri orang yang tabah? Kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Katakan, saya kuat. Saya kuat. Iya. Next. Oke, ciri orang yang tabah yang kedua, percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya pasti kuat. Orang yang percaya pasti tabah. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Kelemahan-kelemahan orang Israel pada saat itu mereka melihat tetapi tidak percaya. Sehingga muncullah firman ini. Bukan orang yang melihat lalu percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, kita belum pernah melihat sebelumnya. Contohnya contoh Pak Harnola dan Bu Eca. Mereka online bisnisnya hari ini. Dulu waktu lagi kerja di kantoran, udah pasti Pak ya bulanannya kan? Udah pasti tertentu. 18 juta, 15 juta kira-kira begitu. Dan sekarang online. Mereka belum bisa lihat. Karena online itu nggak ada yang pasti. Bisa naik, bisa turun. Mereka belum bisa lihat. Tetapi karena mereka percaya, waktu mereka melakukan tugas pekerjaan mereka percaya ada Tuhan yang memberkati. Amin. Haleluya. Makanya mereka lakukan, itu iman. Saya disuruh bisnis online kagak mau Pak. Karena saya nggak ada imannya di situ. Iya kan? Apalagi berdua online. Itu sesuatu yang dahsyat saya pikir. Karena tidak ada yang pasti. Tetapi karena mereka percaya, Tuhan selalu ada untuk memberkati apa yang mereka kerjakan. Amin. Makanya mereka lakukan. Artinya hari ini saya juga sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu perjalanan ke depan seperti apa. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang menyertaiku. Ada yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita boleh bersama-sama sampai hari ini. Haleluya. Dalam segala persoalan pergumulan tidak enak. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita boleh ada. Haleluya. Berarti benarlah bahwa kita ini karena percaya bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Saya percaya bisnis Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada jaminannya. Usaha Bapak Ibu tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Tetapi karena ada Tuhan yang menjamin, maka kita kerjakan dengan setia. Dan kita percaya akan ada waktunya kita diangkat Tuhan lebih tinggi daripada hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena itu jelaslah bahwa ciri orang yang tabah, yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Makanya jangan tidak percaya lagi. Katakan kiri kanan, jangan tidak percaya lagi. Jangan tidak percaya. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Maka kita akan melihat, ya kan? Berkat-berkatnya dilimpahkan. Haleluya, mujizatnya dinyatakan. Next. Perhatikan Bapak Ibu. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sebenarnya kita ada di dunia ini resiko. Resiko sebenarnya kita ada di dunia ini. Tetapi kita nggak bisa katakan Tuhan panggil angkatlah saya. Nggak bisa. Ada orang yang pengen mati nggak mati. Tapi ada yang sudah berusaha keras berobat sampai ke luar negeri mati. Resiko sebenarnya ada di dunia ini. Resiko sebenarnya. Tetapi kita nggak bisa menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Karena apa Bapak Ibu? Ada Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Dan dikatakan dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Bisa melepaskan kita. Caranya bagaimana? Percaya dia sebagai Tuhan dan Raja. Percayai dia yang selalu menyertai kita. Makanya dalam setiap aspek kehidupan kita, libatkan dulu Tuhan. Makanya saya selalu tekankan doa saat teduh itu penting. Kalau engkau tidak mau live karena mungkin engkau kurang mantap melihat Pak Gem khotbah di sana atau pujiannya kurang enak. Engkau bisa lihat orang lain tidak apa-apa. Tetapi engkau harus saat teduh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau harus saat teduh kepada Tuhan. Itu intinya. Maka dia akan menyertaimu. Keluar rumah engkau diurapi Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan engkau pulang membawa berkat-berkatnya. Engkau nikmati dengan sentosa. Karena firman Tuhan ada berkata kalau Bapak Ibu pernah baca. Engkau bersusah, bekerja keras. Engkau dapat upah. Tetapi engkau sampai di rumah. Angin menghembuskannya. Dan tidak ada dinikmati. Itu karena bukan penyertaan Tuhan. Makanya penyertaan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa satu doa. Kalau mungkin engkau kurang biasa ikut live seperti itu, udah nggak apa-apa. Engkau berdoa.
bersama dengan keluarga, bergandeng tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bergandeng tangan, saya percaya doa-doa yang kau ucapkan itu mengundang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan akan membawa segala kemuliaannya. Dan dia akan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena banyak orang punya pergumulan tetapi doanya kurang. Banyak pergumulan tetapi jarang baca firman. Banyak pergumulan tapi main-main dalam hidupnya. Ini yang membuat kita tetap ada di situ. Dan terus mengalami pergumulan itu. Sampai kita bisa belajar dan bisa mengambil hikmatnya. Dan tahan uji suatu kelak terjadi. Amin. Haleluya. Saya rindu kita mengerti akan apa yang saya ucapkan ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Karena kepentingan gereja ini Bapak Ibu diberkati. Karena tidak mungkin berkembang gereja ini kalau Bapak Ibu tidak diberkati. Makanya kita terus berdoa, diberkati, diberkati, diberkati. Alergikah Bapak Ibu diberkati? Saya rasa enggak. Karena itulah tujuan hidup kita, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Next, yang terakhir. Ini mujizat pasti terjadi kalau terakhir. Amin gitu ya. Iya, katakan terus terang ya. Ciri orang yang tabah yang ketiga adalah selalu merindukan Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Artinya kita selalu merindukan Tuhan. Kalau kita selalu merindukan Tuhan, saya percaya tangisan, kekecewaan, keluhan itu jauh daripada kita. Karena orang yang selalu merindukan Tuhan, hadiratnya akan turun. Dan itu akan memenuhi seluruh hidupnya. Dan hidupnya selalu hidup yang sukacita. Mau ada uang di kantong, sukacita. Tidak ada juga sukacita. Melihat orang lain diberkati, tetap sukacita. Jangan tetangga diberkati, kita yang naik tensinya. Iya kan? Tambah TV tetangga, kita naik tensinya juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bertahan dalam segala kelemahan kita. Justru kita dengar firman, datang beribadah untuk menanggalkan segala kelemahan. Menggantinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini sudah jelas firman Tuhan katakan hari-hari yang jahat. Ya kan? Situasinya juga tidak menentu. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang tabah, yang hatinya tidak teguh, hatinya tidak tetap, maka kita akan gampang terseret oleh arus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ya next, sedikit lagi. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikianlah orang yang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Jelas ya? Bagaimana seorang bapak yang dekat dengan anaknya? Ya kira-kira seperti itu. Seperti Pak Osep dengan anaknya Pak Arifin tuh digendong tuh. Iya kan? Seperti itulah kedekatan antara seorang bapak dan anak. Jadi kalau udah seperti itu, kita dengan Bapa di sorga. Saya percaya apa sih yang dikhawatirkan? Apa yang ditakutkan? Apa yang dikeluhkan? Karena apa? Karena rasanya nyaman, rasa tenang. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan lemah hadiratnya. Kita merasa aman, tenang jika sedang berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Sehingga ada pujian berkata, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Yang nampak itu kemuliaan Allah. Bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Bukan sesuatu yang mengecewakan. Tetapi yang nampak kemuliaan Allah. Amin. Hati kita tersakiti yang nampak kemuliaan Allah. Bukan yang nampak itu lewat dari sana gua tonjok nih. Enggak.
Orang yang kena tipu, yang nampak kemuliaan Allah, dia akan bisa berkata, ya sudah, Tuhan pasti ganti. Karena kemuliaan Allah yang nampak bagi orang-orang yang merindukan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berubah atas seluruh hidup kita. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang sederhana ini, tangkap, bawa, lakukan, maka kita akan melihat berkat-berkat yang dicurahkan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Jadi ciri-ciri orang yang tabah, hatinya yang pertama tadi, Kuat dalam Tuhan. kuat dalam Tuhan. Orang yang kuat dalam Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Terus yang kedua, Percaya Tuhan. percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa melakukan sesuatu yang terbaik, percaya kepada Tuhan, nanti Tuhan akan berkati semua. Amin. Yang ketiga, Selalu merindukan selalu Tuhan. merindukan Tuhan. Orang yang selalu merindukan Tuhan selalu ada di hadiratnya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biar ini mengalir bagi hidup kita, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang baru. Haleluya. Kuasa dari tempat tinggi. katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mintalah aliran kuasa dari sorga memulihkan hatimu. Mungkin hatimu sebelumnya pernah terluka, pernah dilukai. Itu harus pulih hari ini. Kalau mau melihat hari-harimu baik, engkau minta pemulihan. Terluka, tersakiti, engkau minta kesembuhan daripada Tuhan. Kita mau perjamuan kudus. Tuhan mau berkarya lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas lagi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu buka hatimu hari ini, siapapun engkau, apapun keberadaanmu. Mungkin di luar sana engkau orang-orang terpandang, orang terhormat, orang-orang dihargai. Tetapi jangan buat itu di hadapan Tuhan. Justru kita yang akan menghormati Tuhan. Buka hatimu hari ini. Buka. Dia akan mengalirkan kuasanya, memulihkan, menyembuhkan, sehingga engkau bisa tenang. Sebab orang-orang yang tenang, orang-orang yang tabah, itu hanya orang-orang yang mempersilakan Tuhan masuk dalam hatinya, menerobos, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Mari angkat pujian ini. Katakan mengalir. Mari pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Amin. Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu dalam dadamu. Katakan amin. Biar dia menjamahmu, memulihkanmu. Haleluya. Yes, amin. Katakan amin. Katakan Kau hadir di sini, memulihkan
sorga. Pengurapan-Mu dahsyat atas kami. Dan hari urapi, berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang mengalir, tercurah dalam tubuh kami, sehingga ada kekuatan, memberikan kemampuan untuk kuat, tabah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terluka bukan tenang bersamamu. Mari kita silakan duduk Bapak Ibu. Oh, mengalir. Amin. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. lebih lagi katakan mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. katakan Bukan tenang bersamamu, Bapa. amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mengalir. Mari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan anggur dan roti boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang belum dapat masih duduk saja, biar mereka tahu siapa yang belum dapat. Amin. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Oh, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, katakan Bapa kekal, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. kan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Ku kan tabah, Ku kan tabah bersamamu, Bapa. Ku kan kuat, Ku kan kuat bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Ya, benar Bapak. Kami tenang, kami kuat, kami tabah bersamamu. Yes. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di dalam
Genggaman tanganmu angkat tinggi-tinggi. Percayakah engkau bahwa yang di tanganmu adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus? Amin. Haleluya. Oleh karena itu turunkan anggur di tangan kiri, taruh sejajar dengan dada, namun roti tetap angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita nikmati, mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikut saya berdoa. Aku percaya, tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku, menambah kekuatan, menggantikan sel-sel yang rusak, dan aku kuat, aku tabah, aku menang atas setiap pergumulan, karena tubuh Kristus ada dalam tubuhku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Tanda kita menghormati segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikut saya berdoa. Aku percaya, darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, melindungiku, membentengiku dari segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia. Naikkan pujian kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, lihat Tuhan. Mari. Sekalipun engkau tidak bisa melihat Dia, tetapi engkau percayai bahwa Dia sudah mati bagimu, tersalib, darahnya tercurah. Disitulah kekuatanmu, disitulah terletak kekuatanmu, dipercayamu kepada Dia. Amin. Kepada Tuhan kita, katakan haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya.
Hembusi umat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Hembusi umat-Mu. Kekuatan yang baru turun atas mereka. Ketabahan. Haleluya. Oh, kuasa yang dahsyat. Terima. Terima. Oh, haleluya. Orang-orang yang percaya, dia mengakui Tuhan memberikan kekuatan. Hari ini terima kekuatan yang baru, ketabahan dalam hatimu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Darah Yesus menyembuhkan. Amin. Darah Yesus menyucikan. Amin. Hari ini mungkin engkau adalah orang-orang yang emosional. Dalam segala situasi, engkau tidak bisa berpikir tenang. Karena beratnya masalah yang kau hadapi. Terkadang engkau lupa atas hidupmu yang sudah ditebus dan menjadikan engkau anak-anak Allah. Hari ini mungkin engkau berkata, bagaimana caranya saya bisa tabah kuat ketika hal ini lakukan. Maka engkau akan melihat kekuatanmu tidak pernah tergoyahkan. Ketabahanmu bisa diuji. Amin. Dan engkau menjadi orang yang membuat orang lain tabah. Mari angkat tanganmu. Bapa dalam surga, hari ini firman-Mu menjadi bagian kami. Dan kami semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang terus belajar. Bukan kembali ke nol, tetapi dari angka 1 ke 2, dari 2 ke 3, ketiga ke 4, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang turun tetapi naik. Sehingga umat-Mu di tempat ini semua tahan uji. Yes. Dan waktu mereka sudah tahan uji, mereka akan mengalami kemuliaan Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan umat-Mu menjadi umat kepunyaan-Mu yang kuat, yang tabah, Amin. yang bisa menang atas setiap situasi. Amin. Terima kasih Bapa. Mungkin hari ini engkau ada yang sakit dan engkau rindu untuk maju ke depan. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Roh Kudus. Kalau memang sudah kuat di hatimu, majulah. Tetapi kalau kekuatannya hanya engkau ada di bangkumu saja berdiri, berdirilah di situ. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sakit. Imani kesembuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan menang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir. Amin. Kuasa. Ayo, kalau ada yang mau maju silakan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa Tuhan di tempat ini, kuasa yang luar biasa. Roh Kudus yang berkarya untuk menyembuhkan, memulihkan, menguduskan, memberikan kekuatan. Di bawah saja nggak apa-apa. Di bawah saja. Luka, ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Percaya
sanggup memulihkan keadaanmu. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Seberat apapun yang kau alami, oh Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Karena Dia Tuhan, Dia Raja, Dia yang punya kuasa. Amin, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Bapa dalam surga, urapi dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, Bersamamu, dalam nama Yesus. Apapun yang dialami hari ini, Tuhan lebih mengerti. kuasa Mari, dari tempat maha tinggi. seluruh tubuhnya adalah milik Tuhan. Engkau Dikuduskan, disucikan. Kau hadir di Segala kelemahan dicabut dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru turun ke atasnya dalam nama Yesus. yang terluka. Jamah dia lebih lagi dalam nama Yesus. Hari demi hari yang dilaluinya, ya Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang mengerti atas apa yang dialaminya hari ini. Buat keheranan terjadi, buat mujizat terjadi dalam nama Yesus. Hadir di sini, Oh, haleluya. pulihkan hati, menyembuhkan Ya Bapa dalam surga, urapi dengan urapan yang baru tenang bersama dalam nama Yesus. Seluruhnya ada milik Tuhan. Jangan kuat, jangan takut. dari tempat Dalam nama Yesus. hati. Dalam nama Yesus. Bapa kekal mulia, Tuhan mengerti. Kau hadir di sini, Yes. memulihkan hati, Dalam nama Yesus. menyembuhkan yang Dalam nama Yesus. Lepas, lepas, lepas. bersamamu. Dalam nama Yesus. Yes. Amin. Amin. Oh, dalam nama Yesus. Mengalir kuasamu. Mengalir, mengalir. Duduk, dudukin aja. Maha tinggi. Amin. Bapa Duduk. kekal mulia, Ya, duduk aja. Kau hadir di dalam nama Yesus. Jangan takut. memulihkan, Kalaupun Tuhan izinkan kesakitan datang, menyembuhkan Tuhan juga gampang memberikan kesembuhan kepadamu. Jangan takut. bersamamu. Tetap andalkan Tuhan. Kekuatanmu dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dari tempat maha tinggi, Serahkan semua kepada Tuhan. Bapa kekal Sebab bagi Dia mulia, tidak ada yang mustahil. Kau hadir Amin. di sini, Yes. Yes. pulihkan hati, menyembuhkan yang Serahkan kepada Tuhan. bukan Dalam nama Yesus. bersamamu. Dalam nama Yesus semua tubuhnya adalah bait Allah, disehatkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semuanya. Dalam nama Yesus semua dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa kekal mulia, Bapa, hadir di dengan urapan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Urapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah. Jamah dalam nama Yesus. Oh, Jesus. bersamamu. Lepas usianya yang sekarang. Buat dia lebih dewasa. Dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Urapi dia lebih lagi. Haleluya. Amin. Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya semua kami disembuhkan, semua kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Begitu juga dengan hambamu Wester yang kakinya sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan Amin. oleh darah, oleh bilu-bilurmu, itu yang menyembuhkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati semuanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, ntar kita selesaikan dulu ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana yang sudah kita lakukan setiap awal bulan, kita menabur dalam persepuluhan kita, menabur benih. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pagi saya katakan bahwa iblis harus dikalahkan dulu biar kita bisa menabur. Ada yang amin? Amin. Karena iblislah yang membuat kita sulit menabur. Ya. Dikatakan ini, udahlah, ini kan lagi liburan nih, butuh duit nih. Udah nanti bulan depan aja menabur. Nah, gitu ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalahkan dulu iblis itu, nanti lagunya disiapin. Ya. Apa lagu tadi pagi? Ada kuasa. Bukan, dalam nama Yesus. Dalam. Oh, iblis dikalahkan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil amplop boleh dilihat. Ya, diambil kalau ada, namanya dicatat. Karena kita doakan setiap pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang setiap orang yang menabur pasti menuai. Itu intinya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Saya hanya menyampaikan saja, mengingatkan saja. Agar Bapak Ibu juga diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi tetap catat nama. Seberapapun enggak masalah nilai jumlah bagi kami. Tetapi Bapak Ibu catat nama, di situ kami doakan. Dan Tuhan akan membuat pertumbuhan demi pertumbuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kalau sudah dicatat semuanya, disiapkan apanya, deklarasi. Waktu Bapak Ibu berdoa, kaget ya, kalau Bapak Ibu berdoa, lihat di situ Bapak Ibu sampaikan, contohnya ada yang jodoh, imani biar dapat jodoh, pendidikan sekolah, ya, bisnis usaha, aset semua, imani. Biar apa? Biar itu terjadi. Amin. Bukan hanya dibuat dicatat seperti itu, enggak, tetapi diimani. Haleluya. Amin. Oleh karena itu kalau sudah semua kita bangkit berdiri, ayo. Ya, yang transfer juga Bapak Ibu semua berdiri, kita penting yang menabur semuanya berdiri, kita baca sama-sama ya. Oke. Kita hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan di bisnisku. Ini adalah waktunya memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita bergantian maju ke depan. Ya. Ada lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama, katakan iblis, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih lagi katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis, iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, apa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Luar biasa.
biasa. Iya, puji Tuhan ya. Kalah cepat Pak Pran. Saya udah setting tadi, udah mau habis kamu berdiri di situ. Tapi mantap Sandi, luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pengumuman, sedikit kesaksian ada dari hambanya, Bapak Titus Handoko, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan Pak. Shalom saudara yang terkasih Bapak. Iya, shalom. Ya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan. Sabtu itu kemarin ya anak kami si Edo, anaknya telah melahirkan ya. Dengan puji Tuhan ya. Amen. Itu kalau kita andalkan Tuhan itu ya, saya selalu WA di situ, saya bilang libatkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ini semua karena Pak Gem dan Bu Gem selalu berdoa. Karena Tuhan Yesus. Setiap level doa itu saya lihat Pak Gem Bu Gem selalu mendoakan anak cucu kami. Kami dengar tuh Tuhan yakin semua itu. Amen. Semuanya lancarkan semua. Ya amin. Ya. Berkati. Ya itu harus saya saksikan, mungkin nggak seberapa ya, tapi bagi saya itu ada berkat luar biasa begini. Amin. Ya, Ya. itu harus jangan kita anggap nggak seberapa itu, jangan ya. Biarlah Tuhan tuh mendengar apa keluh kita. Semakin banyak kita berdoa semua, Tuhan semakin dengar itu. Klik doanya dia, klik. Amin. Amin. Tuhan akan panas mendengar doa-doa kita ya. Amin. Itulah kita semua, saya harap sini semua kita selalu libatkan Tuhan segala apapun hidup kita. Karena apa, satu hari dia langsung pulang itu. Si Edo anaknya itu satu hari Sabtu itu sorenya pulang langsung. Luar biasa. Luar biasa, kalau ada penjahit sama sekali. Aduh sehat, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa ya saudara. Amin. Amin. Nah itu kita libatkan Tuhan. Saya mengucapkan selamat kita berlibur ya, ini libur panjang ini ya. Sehat-sehat selalu, sentiasa Tuhan menyertai. Dimanapun kita perginya Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Amin. Nah, Tuhan berkati, amin. Haleluya. Dahsyat. Sekali lagi selamat buat keluarga Bapak Titus Handoko, Ibu Liana. Sudah Tuhan berikan 2 cucu. Masih muda, ganteng begini, udah 2 cucunya. Luar biasa. Ya memang kemarin itu ada pergumulan agar normal lahirannya ya. Sedangkan sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda maunya melahirkan itu sesar. Katanya wanitanya biar muda terus. Tetapi ini luar biasa, kita doa terus. Dan itu juga saya kaget. Selesai, tanya Bu Liana, tadi malam udah di rumah katanya. Wah luar biasa ya. Wah semua karena Tuhan. Jadi kita percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan itu menambah iman kita. Ya, keluarga Pak Titus semakin maju dalam Tuhan, semakin tabah. Ada persoalan, ada tantangan, tabah, maju terus. Amin. Haleluya. Satu lagi pesan saya. Cucu bukan alasan untuk kita. Kalau hari ini kita maklumin kan masih mungkin repot ya Ibu Liana, tapi ke depan bawa cucunya dua-duanya ke sini. Haleluya. Ada Ibu Esther yang ngerawat kemarin. Haleluya. Selamat ya Pak ya, kita senang. Ya, iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu minggu depan kita ada 2 kali ibadah. Jam 8 ibadah pertama, jam 10 ibadah yang kedua. Tadi malam mereka sudah latihan, berarti hari ini tidak ada latihan. Ya. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saat teduh dan doa mesbah keluarga untuk minggu ini, 1 minggu, kita berdoa masing-masing dulu di rumah masing-masing. Haleluya. Jadi karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah saat-saat libur, tetapi bukan kita libur doa. Kita tetap berdoa tapi sendiri-sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan lihat di FB. Karena ada orang begitu waktu ibadah live streaming mau tatap muka. Ya, udah tatap muka mau live streaming. Kadang-kadang gitu. Udah doa saat teduh, enggak mau doa saat teduh. Tetapi udah diliburkan dulu, mau saat teduh gitu. Kadang-kadang selalu terbalik-terbalik. Ya, jadi saya umumkan kita doa masing-masing. Amin. Haleluya. Iya. Dan saya sampaikan juga kersel ditiadakan di minggu ini. Iya, kita buat di minggu depan. Iya. Jadi saya berikan izin buat kita liburan minggu ini. 1 minggu ini nikmati liburan. Gak apa-apa. Mau kapan berangkat, mau di mana tempatnya. Ya enggak apa-apa, sesuai dengan selera dan isi kantong.
Karena kita selera mau ke Singapura, tapi kantongnya nggak ada, sama aja. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmatin aja liburan ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu di udara saja 1 minggu ini. Artinya kita lewat WA, kabar gimana, fotonya ditunjukin, ya kan? Buat yang senang-senang saja, yang sukacita. Ada teman-teman atau keluarga kita yang saat ini berlebaran, mari kita kunjungi, kita silaturahmi. Kita ucapkan selamat kepada mereka, ya. Haleluya. Puji. Iya, anak kami Timi ada di sini, dia nggak liburan katanya, liburannya di sini saja. Karena dia ada kerjaan juga, ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti hubungi Timi, ya, dia siap 24 jam. Haleluya, ya. Oke, puji Tuhan, ya. Youth juga diliburkan saja. Biar mereka bebas dulu 1 minggu ini, tetapi minggu depan kita lebih kencang lagi datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau bisa minggu depan jangan ada yang liburan lagi, karena sudah di minggu ini. Haleluya. Iya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kemanapun Bapak Ibu melangkahkan kaki di minggu ini, biar Tuhan menyertai setiap langkah-langkah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Iya, oleh karena itu nanti di akhir kita akan berdoa buat ini yang berulang tahun di bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita angkat satu pujian, nanti boleh langsung maju ke depan yang berulang tahun, nanti kita akan doakan, ya. Yang tadi pagi didoakan gak usah maju lagi. Haleluya. Saya rasa itu saja, ya, tidak ada yang lain. Ada yang baru pertama hadir di sebelah sini, yang jemaat yang baru pertama hadir, atau minggu-minggu yang lalu sudah hadir belum diperkenalkan, ada nggak sebelah sini? Kalau ada cepat berdiri, ayo. Ada? Biar lewat. Ada di sebelah sini? Lihat kiri kanan coba, tanya, kamu udah dikenalin belum? Atau kamu udah terkenal belum gitu? Sebelah sini ada? Sebelah sini ada? Jemaat setia semua, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Oh, kiranya, mari yang berulang tahun maju ke depan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas daerahku. Katakan haleluya. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Bapa dalam surga, urapi dengan urapan yang baru di ulang tahunnya di bulan ini. Tuhan berikan kesehatan sempurna, kekuatan, bahkan keluarga yang diberkati, bahkan apapun yang diusahakannya, dalam nama Yesus selalu berhasil dan beruntung. Bahkan Hamba berdoa, berikan ketabahan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa dengan urapan yang baru turun di atasmu di ulang tahunmu, di usiamu yang sekarang. Biarlah engkau semakin diberkati dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam segala yang engkau kerjakan. Apapun yang kau doakan, biarlah mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, penyertaan Allah sempurna atas hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Dalam nama Yesus, di ulang tahunmu yang sekarang, biarlah kau semakin diberikan kesehatan, diberikan kedewasaan rohani, bahkan dalam studimu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan engkau sebagai anak yang membanggakan, bahkan semakin giat melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga anakmu ini dengan urapan yang baru di ulang tahunnya yang sekarang. Biarlah berkatmu dicurahkan, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam kuliahnya, dalam nama Yesus. Bahkan pakai dia lebih lagi untuk melayani Tuhan. Papa, mama, semua adik, keluarga besar dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi juga anak ini dengan urapan yang baru di ulang tahunnya yang sekarang.
bertumbuh sehat, pintar, bahkan juga menjadi anak kebanggaan, anak kesukaan yang membawa nama harum oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati dia, bahkan orang tuanya, papa mamanya, adiknya berikan kesehatan, bahkan berkati setiap yang dikerjakan oleh orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Oh, daripada malapetaka, katakan sehingga, amin, sehingga sekali lagi katakan dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, mungkin ada umat-Mu di minggu ini mereka berlibur. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Tuhan jauhkan roh maut, roh kecelakaan, penyakit. Tuhan berikan kesejahteraan, damai dan sukacita. Amin. Kami percaya berangkat sehat, pulang sehat, Amin. dan berlimpah penyertaan Tuhan. Yes. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami percayakan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini mempersiapkan untuk libur lebaran, khususnya teman-teman kami yang beragama Muslim. Kami percaya mereka saat ini mungkin ada yang mudik. Biar Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tidak ada kecelakaan, tidak ada maut, tetapi sampai di tempat kampung mereka masing-masing dengan sukacita dan menikmati setiap hari raya mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa secara khusus kepada Pak Titus yang dimana Tuhan berikan cucu kepada dia. Biarlah sukacita surga terus melimpah-limpah atasnya, atas Ibu Liana. Bahkan kami berdoa buat Bapak Edo dan Ibu Mary. Biarlah sukacita melimpah-limpah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bersukacita atas penyertaan Tuhan. Bahkan bayinya yang lahir, biarlah Tuhan berikan kesehatan, pertumbuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, kuasa iblis tidak bisa menyentuhnya karena darah Yesus membentengi, memagari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu. Percayalah apa yang kita lakukan hari ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu angkat kedua tanganmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Semua jemaat yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat berlibur lebaran, God bless.